Halo seller, video kali ini kita akan bahas tentang penggunaan fitur Accurate di Big Seller. Nah, dimana jika teman-teman seller sudah integrasikan Accurate ke sistem Big Seller, teman-teman bisa memproses pesanan di Big Seller dan bisa dengan satu klik mengirimkan pesanan atau mensinkronisasi pesanan ke Accurate, sehingga memudahkan sinkronisasi pesanan dan informasi stok, serta mempercepat pembuatan invoice penjualan dan penerimaan penjualan untuk keperluan pelaporan keuangan atau perpajakan. Nah, sebelum membuat invoice penjualan, pastikan teman-teman harus sudah melakukan hubungan pemetaan SKU, toko, gudang, dan juga nama akun dan juga lain-lainnya. Nah, dan pastikan juga teman-teman untuk fitur Accurate ini saat ini belum bisa digunakan untuk pengguna gratis, jadi harus langsung update terlebih dahulu ke paket VIP Big Seller. Kayak gitu. Nah, untuk fitur Accurate ini nantinya teman-teman bisa langsung masuk ke bagian laporan, lalu di bagian Accurate. Nah, pastikan teman-teman sudah integrasikan sistem Accurate-nya dulu ke Big Seller. Untuk cara integrasinya, nanti bisa langsung masuk ke menu pengaturan. Nanti tinggal masuk ke pusat integrasi yang lainnya. Nah, di sini untuk Accurate ada di bagian aplikasi keuangan. Jadi tinggal diintegrasi aja Accurate-nya, akun Accurate-nya. Kalau sudah, nanti tinggal disetting aja nih beberapa hubungan pemetaan yang harus di setting di sistem Big Seller. Nah, yaitu pertama harus membuat hubungan pemetaan SKU, hubungan pemetaan toko, hubungan pemetaan gudang, pemetaan nama akun, dan juga pemetaan pemasok. Nah, nantinya di sini saya akan jelaskan satu-satu cara untuk melakukan hubungan pemetaan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Dan sebagai catatan, untuk Accurate di Big Seller saat ini sudah bisa digunakan untuk marketplace Shopee, Lazada, dan juga TikTok. Oke, cara pertama kita bisa melakukan hubungan pemetaan SKU dulu nih. Jadi, teman-teman seller harus hubungkan SKU gudang di Big Seller dan juga SKU gudang yang ada di Accurate. Nah, kalau misalnya teman-teman seller SKU gudang di Accurate dan di Big Seller-nya ini sama, teman-teman bisa melakukan hubungan pemetaan secara otomatis dengan klik hubungan pemetaan di sini. Nah, di sini ada note, jika Accurate dan Big Seller memiliki nama SKU yang sama, Big Seller akan membuat hubungan pemetaan. Nah, jika tidak ditemukan SKU yang sama, maka Big Seller akan membuat produk Accurate baru dan akan melakukan hubungan pemetaan. Jadi nanti otomatis di sistem Accurate-nya akan membuka atau akan membuat satu SKU baru kayak gitu. Nah, caranya nanti teman-teman bisa langsung klik yang di bagian belum dihubungkan. Nanti kalau sudah bisa masuk ke kolom aksi untuk memasukkan atau menginput nomor produk Accurate-nya. Nah, nomor produk Accurate ini kita bisa dapatkan di Accurate-nya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke bagian persediaan. Nah, di bagian persediaan ini nanti ada barang dan jasa, tinggal diklik barang dan jasa. Selanjutnya teman-teman bisa langsung inputkan aja untuk kode barangnya ini. Nih, jadi kode barangnya tinggal diinput. Nanti tinggal disalin di sini nomor produk Accurate. Nah, ini cara manualnya. Kalau misal memang SKU gudang dan SKU gudang antara di Big Seller dan Accurate ini berbeda, kita bisa inputkan nomor produk Accurate-nya secara manual. Nah, disarankan agar lebih bisa memudahkan seller dan juga prosesnya lebih cepat, bisa disamakan aja nih untuk nomor SKU di Big Seller dan juga di Accurate-nya. Jadi tinggal diklik hubungan pemetaan aja. Nah, kalau sudah, nanti selanjutnya kita bisa lakukan hubungan pemetaan toko. Nah, hubungan pemetaan toko ini nanti teman-teman bisa langsung membuat hubungan pemetaan untuk semua toko. Kalau teman-teman punya 3 toko, nanti tinggal ditambahkan aja. Nah, masing-masing tokonya ini dihubungkan dan diinput nomor akun pengguna Accurate-nya.
Nah, untuk cara mendapatkan nomor akun pengguna Accurate, nanti bisa langsung masuk ke Accurate-nya. Nanti di bagian penjualan, teman-teman di sini bisa pilih yang bagian pelanggan. Di sini bagian pelanggan, selanjutnya kita tinggal inputkan saja ID pelanggannya. Nih di sini contoh kita untuk yang toko big seller lokal 3PF ini dihubungkan ke akun pengguna Accurate Chat 0001 kayak gitu. Nah selanjutnya juga nanti bisa disesuaikan aja sesuai dengan jumlah toko yang teman-teman punya dan juga diinputkan ke masing-masing nomor akun pelanggan di Accurate-nya. Ini cara kedua untuk melakukan hubungan pemetaan toko. Nah, cara selanjutnya kita bisa melakukan hubungan pemetaan gudang. Hubungan pemetaan gudang ini nanti kita masukkan aja nama gudangnya sesuai dengan nama gudang yang ada di Accurate. Caranya, kita bisa langsung masuk ke Accurate-nya lagi. Nanti di bagian persediaan ini ada kolom gudang. Kita tinggal masuk ke bagian gudang. Kalau sudah, kita tinggal inputkan aja gudangnya di sini. Contoh di sini ke gudang Bekasi ada gudang utama. Jadi kita tinggal masukkan aja data gudangnya di sini. Contoh nama gudang di sellernya ini. Nah ini juga bisa disesuaikan. Jadi sesuai yang ada di bagian daftar gudang. Nanti misalnya di gudang 1, dari gudang 1, 2, 3, 4 ini kita hubungkan ke gudang Accurate yang mana kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kita mau melakukan hubungan pemetaannya itu ke gudang yang mana nih antara di big seller dengan gudang yang ada di Accurate kayak gitu. Kita tinggal masukkan di sini. Nanti nomor gudang Accurate yang ini kita masukkan ini nama gudangnya. Kayak gitu caranya. Nah, kalau misalnya sudah input nama hubungan pemetaan gudangnya, selanjutnya kita bisa melakukan hubungan pemetaan nama akun. Jadi di sini kita buatkan akun-akun biayanya nih, kayak gitu. Contoh biaya iklan, biaya kendaraan dan segala macamnya. Kita bisa lakukan hubungan pemetaan dulu. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti biar bisa membaca masing-masing akunnya, kayak gitu di sini. Jadi nanti akan otomatis kebaca. Contoh di sini kita pilih yang sudah ada. Nah, di sini nanti akan kebaca nih nama panggilan toko yang Bob Minion Shop ini. Di sini tersedia biaya apa aja nih di bagian akunnya. Nah, caranya kita harus setting dulu di Accurate-nya, sistem Accurate-nya biar nanti kita bisa sinkronisasi datanya aja nih di sini. Kayak gitu, kita tinggal klik untuk sinkronisasi tabel akun dari basic data Accurate secara otomatis. Nah, settingnya kita bisa langsung ke bagian buku besar. Nanti di akun perkiraan ini nih kita inputkan semua data-data biayanya. Misalnya biaya layanan, biaya piutangnya, terus biaya ongkos kirimnya segala macam. Nanti di sini kita inputkan semuanya nih, biaya perjalanan dinas, persediaan perlengkapan kantor, biaya iklan, semuanya nanti kebaca. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya memang belum ada, kita bisa tambahkan lagi biaya-biaya lainnya lagi. Nah, kalau sudah disetting, nanti otomatis kita tinggal sinkronkan aja. Nanti sistem big seller akan otomatis membaca biaya-biaya yang diperlukan untuk di sistem big seller nih, kayak gitu. Nih di sini otomatis kebaca. Kendaraan, nanti biaya lainnya nanti kebaca, kayak gitu. Atau kita di sini bisa melakukan pengaturan massal, dapat menetapkan semua jenis biaya berikut sebagai nama akun yang sama di Accurate. Nanti tinggal dimasukkan aja nih isi nomor akunnya. Nanti kita konfirmasi, otomatis nanti bakalan kebaca juga semua biaya lainnya. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal melakukan hubungan pemetaan akun pembelian di sini juga bisa. Nah, hubungan pemetaan akun pembelian nanti kita bisa hubungkan dengan bagian pembelian nih. Contoh di sini karena saat ini big seller sudah bisa membuat pembelian nih. Jadi kalau misalnya teman-teman seller ada membuat pesanan pembelian di big seller,
nanti sudah bisa langsung disinkronkan stok dari pembeliannya ini dan juga data pembeliannya ke sistem Accurate kayak gitu. Nah, caranya kita harus hubungkan dulu nih pemetaan akun pembeliannya juga. Caranya sama, kita harus input dulu, pastikan kita sudah mengisi pemetaan akunnya, akun penjualan dan juga akun pembeliannya kayak gitu. Jadi kita setting di bagian buku besar di akun perkiraan ini. Nah, kalau sudah, nanti terakhir kita masuk ke hubungan pemetaan pemasok. Nah, di sini, ini nanti digunakan untuk menghubungkan pemasok di Bigseller dengan pemasok di Accurate. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk agar kita bisa membuat faktur penjualan dan juga bisa nge-push pesan pembayaran pembelian di sistem Bigseller. Kayak gitu. Kita tinggal klik tambah hubungan pemetaan. Nanti di sini kita bisa masukkan nomor pemasoknya. Caranya nanti di sini di bagian pembelian kita masuk ke pemasok. Nah, di pemasok ini nanti kita inputkan aja nih kodenya. Di sini nomor pemasoknya, di sini nama pemasoknya kita inputkan. Nah, di sini nama pemasok. Kalau misal teman-teman punya lebih dari satu pemasok, bisa ditambahkan aja kayak gitu. Nanti selanjutnya kita tinggal masukkan ID pemasoknya di bagian sini, contoh seperti itu. Atau kita inputkan juga nama pemasok. Nah, di sini nama pemasok kita inputkan ini. Nah, ID pemasok nanti kita inputkan yang ini kayak gitu. Jadi bisa diisikan dua-duanya datanya. Kita saling hubungkan satu sama lain antara nama pemasok dan juga nomor pemasoknya. Nah, kalau sudah kita melakukan hubungan pemetaan untuk kelima hubungan pemetaan ini, selanjutnya kita sudah bisa nih membuat invoice penjualan, terus kita bisa nge-push pesanan penerimaan penjualannya sampai nge-push pembayaran pembelian. Nah, jadi pertama di sini kalau teman-teman sudah terintegrasi Accurate ke Bigseller dan sudah melakukan hubungan pemetaan yang tadi sudah dijelaskan, teman-teman selanjutnya ketika ada pesanan masuk ke Bigseller, untuk status pesanan dikirim dan juga pesanan selesai, sudah bisa langsung membuat invoice penjualannya ke Bigseller. Jadi nanti kita bisa nge-push pesanan di Bigseller agar bisa masuk ke sistem Accurate dan bisa memotong stok di Accurate. Kayak gitu, nanti kita tinggal push aja pesanan pushnya. Untuk ini gunanya untuk membuat invoice penjualan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah nge-push pesanannya ke Accurate, sudah masuk ke datanya Accurate, nanti selanjutnya kalau misalnya pesanannya ini statusnya sudah selesai, kita bisa langsung buat daftar penerimaan pembayarannya nih. Nah, ini kita buat konfirmasi pembayarannya agar pembayaran di Accurate-nya ini nih paid nih, statusnya ini sudah dibayar atau sudah lunas kayak gitu. Nah, di sini nanti di bagian penjualan, nah di sini nanti kita bisa buat faktur penjualannya. Nanti semua faktur penjualan yang terbuat yang sudah kita push dari sistem Bigseller nanti akan masuk ke sini pushnya. Nah, kalau sudah di push invoice penjualannya sudah terbuat, kita bisa langsung melakukan penerimaan penjualan. Nah, nanti di sini juga nih ada bagian penerimaan penjualannya. Nah, nge-push penerimaan penjualannya nanti bisa dari sistem Bigseller nih, dari buat daftar penerimaan penjualan. Di sini. Nanti kita input aja, kita pilih nih kita mau nge-push pembayaran penjualan ini untuk nomor invoice yang mana nih. Nah, kalau sudah, nanti statusnya ini nih, status yang ada di Accurate-nya ini, keterangan pembayarannya ini akan berubah menjadi lunas kayak gitu, jadi lunas. Dan berarti pembayaran ini sudah terkonfirmasi dan dananya sudah masuk ke pembukuan Accurate kayak gitu. Nah, kalaupun nanti ada pesanan retur atau misalnya pembatalan, kita bisa nge-push lagi datanya, kita hapus datanya dulu, kita push ulang biar nanti datanya berubah jadi minus kayak gitu. Nanti datanya akan berubah jadi minus
biar tidak ada selisih pembayaran penjualan antara di Accurate dan juga di Big Seller. Nah, kalau sudah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau membuat pesanan pembelian nih di sistem Big Seller, biasanya kalau misalnya ada restock, kita mau nge-restock dari supplier atau pemasok, biasanya kita membuat pesanan pembelian di sini di bagian pengelolaan pembelian. Nah, nantinya kalau misalnya pembeliannya sudah selesai, otomatis akan masuk ke stok tersedia atau total stok di Big Seller. Nah, untuk pesanan pembelian sekarang kita sudah bisa juga nih untuk tersinkronisasi ke Accurate. Nah, caranya gimana? Caranya nanti kita bisa langsung aja buat faktur pembeliannya. Nah, di sini. Nah, namun untuk saat ini kita baru bisa untuk nge-push pembayarannya aja nih, kayak pembelian Accurate-nya. Namun kita belum bisa untuk nge-push stoknya kayak gitu. Nah, caranya nanti kalau misalnya pesanannya ini sudah selesai, terus tadi kita sudah buat invoice penjualan, sudah kita konfirmasi juga nih penerimaan penjualannya, selanjutnya kita tinggal push invoice pembelian aja kayak gitu. Jadi semua pesanan pembelian yang statusnya sudah selesai, baik dari pesanan pembelian biasa atau yang kita melalui 1688 dari Big Seller, kalau sudah selesai, nanti kita bisa push datanya ke Accurate kayak gitu. Nanti nomor pesanannya berapa, invoice-nya berapa, segala macam, status pesanannya, mata uangnya, dan lain-lainnya nanti kita bisa push invoice push faktur pembeliannya di sini. Nih, nanti akan kebaca nama pemasok, jenis pemasoknya, segala macam, nanti bisa di push kayak gitu. Nah, ini kita buat nginput datanya di faktur pembelian. Nah, faktur pembelian di Accurate nanti masuk ke sini, faktur pembelian. Nah, kalau faktur pembeliannya sudah terbuat dari sistem Big Seller, nanti masuk ke datanya ke sini. Kayak gitu. Nah, buat nerima dananya atau misalnya konfirmasi pembeliannya, kita nanti tinggal buat pembayaran pembelian aja di sini, kayak gitu. Biar statusnya berubah jadi lunas di Accurate. Nah, di sini statusnya ini nih awalnya terutang. Nanti kalau misalnya sudah kita push, berarti nanti statusnya sudah lunas nih, kayak gitu. Nah, kita jadi di sini gunanya untuk konfirmasi pembayaran pembelian, menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan kepada pemasok sehingga mengurangi utang usaha nih dan saldo kas bank, kayak gitu. Nah, invoice pembelian yang tadi kita buat dari sistem Big Seller, invoice pembeliannya ini digunakan untuk mencatat pembelian dan melacak utang usaha nih. Jadi teman-teman seller dapat membuat invoice pembelian jika status pembeliannya sudah selesai, kayak gitu. Nah, kita tinggal kirimkan aja. Ini kalau massal, kalau misalnya, nah di sini contoh nih, kalau misalnya sudah kita mau nge-push pembayaran pembeliannya, kita tinggal klik yang di bagian ini, kirimkan pembayaran pembelian, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau nge-push beberapa invoice sekaligus, kita tinggal checklist aja, lalu kita klik yang kirimkan pembayaran pembelian, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah berhasil di-push, nanti akan masuk ke bagian berhasil di-push, kayak gitu. Nah, namun nanti kalau misalnya memang kita sudah nge-push datanya, nih, terus ternyata ada revisi nih segala macam, berarti kita tinggal hapus aja datanya, terus kita bisa push ulang lagi, kayak gitu. Nah, kalaupun nanti ada gagal push segala macam, pasti nanti akan ada notif gagalnya, dan teman-teman seller nanti bisa hubungi ke CS Big Seller agar bisa dibantu lebih lanjut. Nah, seperti itu cara penggunaan Accurate di sistem Big Seller sekarang. Jadi kita sudah bisa buat invoice penjualan, terus juga kita sudah bisa nge-push penerimaan penjualannya nih biar terbaca lunas penjualannya, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita melakukan restock, kita bisa membuat faktur atau invoice pembeliannya biar invoice pembelian ini untuk mencatat pembelian nih. Jadi biar melacak
Kalau misal kita ada utang usaha ke pemasok, nah kita bisa buat database-nya di faktur pembelian ini. Nah, kalau misalnya memang sudah lunas pembeliannya, kita sudah lunas dan sudah kita bayarkan ke pemasok, kita tinggal push lagi pembayaran pembeliannya agar di accurate-nya ini datanya terbaca lunas. Seperti itu caranya. Nah, kalau misalnya teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait penggunaan fitur Big Seller, terutama fitur Accurate ini, nanti teman-teman bisa hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email, maupun Telegram, agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.